belajar bahasa Sunda. Oke. Ada lagi, saya cek dulu. Bina 7B, silakan. Ada pengalaman apa dengan media sosialnya? Saya hampir sama kayak Ahtar tadi, dapat beberapa teman dari luar gitu, terus bisa dapat informasi, terus bisa mencari referensi untuk belajar. Alhamdulillah. Dan bisa melihat kayak hiburan gitu. Oke. Sekarang saya lihat, ini yang sudah menjawab saya turunkan dulu ya, biar nggak bingung Bu Krisna. Jadi kalau sudah menjawab silakan resennya di lower ya. Di lowerkan dulu. Sekarang ini ada Almira, silakan Almira. Almira 7G. Ya Bu, menurut saya manfaat dari media sosial bisa menambahkan teman baru dan informasi terkini serta menambah wawasan. Oke, menambah wawasan. Nah, kalau menurut Almira menambah wawasan di bidang apa biasanya? Apa? Menurut saya menambah wawasan di bidang bahasa Jawa, Bu. Bahasa Jawa. Berarti Almira sering pakai internet itu untuk bahasa Jawa, ya? Oke. Sekarang kita ke serta matematika sama matematika ya. Terima kasih Almira. Sekarang Alzam 7B. Silahkan. Izin menjawab. Ya, silakan Alzam. Izin menjawab. Ya, oke. Menurut saya media sosial karena banyak konten kreator yang membuat tata cara belajar dengan secara efektif, saya bisa mengikuti tata cara belajar tersebut. Jadi dalam saya melakukan kegiatan belajar, saya bisa efektif. Oke. Tata belajar ya Alzam ya. Ini ternyata gini Alzam, kalau kamu jawabnya tuh gini, pelan-pelan gini. Menurut saya, terus jeda dulu ya. Kan tadi ada sempat jeda, terus ada konten kreator gitu ya, jeda lagi. Nah itu tuh bisa dengar. Tapi kalau kamu cepet itu mesti sinyalmu langsung nge-freeze gitu. Jadi nanti kalau jawab gitu ya, di jeda-jeda biar nggak nge-freeze. Oke, terima kasih ya Alzam. Ini lebih ke ada konten kreator, kemudian ada pelajaran juga ya. Sekarang Faros, apa nih? Pengalaman apa nih yang dimiliki Faros? Saya izin menjawab, Bu. Silakan. Manfaat media sosial bisa memperluas lingkar teman. Habis itu bisa untuk bisnis. Bisnis, oke. Lalu bisa buat donasi, Bu. Donasi ya? atau bantuan. Oke. Donasi atau bantuan. Betul sekali itu. Kepada orang yang membutuhkan. Oke. Ada lagi? Cukup? Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya Faros ya. Cukup, Bu. Oke, sekarang ada ya, Bu, sama-sama. Nadine 7F. Silakan Nadine. Izin menjawab. Silakan. Menurut saya manfaat media sosial itu memungkinkan kita untuk terhubung dan berbagi pengalaman dengan teman, keluarga, maupun orang-orang di seluruh dunia. Oke, orang-orang di seluruh dunia. Kalau boleh Bu Krisna tahu, ketika kamu terhubung dengan orang lain atau bahkan orang-orang di seluruh dunia, biasanya topik pembicaraan apa yang dilakukan atau dibicarakan oleh Fadin dan teman-teman? Biasanya berita-berita yang ada di luar dari lokasi saat ini, seperti di luar kota, apa yang terjadi di luar negeri, kita dapat
banyak karena media sosial. Oke, alhamdulillah. Berarti banyak ya pengalaman. Mungkin ada lagi kita explore lagi ya. Tadi ada yang menjawab akord keyboard, ya, itu berkaitan dengan hobi, ya kan? Kemudian ada matik, ini berkaitan dengan pelajaran, ya. Kemudian ada lagi bahasa Sunda. Kalau mungkin kita di sekolah nggak diajari bahasa Sunda, gitu ya. Tetapi dengan media sosial ternyata kita bisa belajar bahasa Sunda, ya. Kemudian ada bahasa Jawa juga. Tadi Almira jawab bahasa Jawa, ya. Orang luar negeri saja banyak yang belajar bahasa Jawa, ya. Bahkan orang Belanda banyak yang datang ke Indonesia hanya untuk belajar bahasa Jawa. Kemudian ada konten kreator juga. Nah, ini kalau kita mengamati banyak anak-anak muda yang sekarang itu memiliki kekayaan jauh lebih tinggi dari orang tuanya mungkin ya. Karena apa? Karena dia menjadi konten kreator, ya. Kemudian bisnis, kemudian ada lagi donasi, betul sekali ya. Kita bisa mencari donasi dengan media sosial, dan yang jelas adalah pertemanan. Nah, dari semua pengalaman yang kalian sampaikan ini tadi, ada tidak pengalaman yang bisa mengubah diri kalian? Mengubah diri kalian misalnya yang dulunya tidak bisa menjadi bisa atau lebih terampil apa gitu, ada tidak? Berkat media sosial itu saya kok jadi bisa ini ya Bu. Nah, ada nggak yang punya pengalaman seperti itu? Silakan Resen. Silakan yang mau berbagi pengalaman. Contoh misalnya gini ya, kemarin ada anak 7C kalau nggak salah ya, 7C. Dulu awal-awal kelas 7, anak ini sangat ini ya, sangat pendiam. Nah, kemudian ketika kemarin dia menjawab waktu diskusi semacam ini, saya kaget karena dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan sangat baik. Setelah Bu Krisna tanya ya dengan cara diskusi, ternyata dia itu sejak kelas 7 karena ngerasa dirinya itu tidak berani untuk bicara, dia mencoba bergabung dengan komunitas puisi dan komunitas public speaking. Nah, kalau kita tahu anak-anak, kalau misalnya kita mau ikut public speaking, kelas public speaking itu harganya mahal ya. Nah, tetapi karena banyak di luar sana orang-orang yang walaupun dia tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, tetapi dia pernah ikut ke dalam kelas-kelas public speaking yang gratis misalnya, akhirnya dia tergerak hatinya untuk membagikan ilmunya di komunitas juga. Nah, siapa kemarin namanya itu Najla kalau nggak salah ya. Nah, itu akhirnya dia ikut kelas-kelas semacam itu dan alhamdulillah kelas itu bisa membangun dirinya menjadi seseorang yang lebih berani dalam berbicara di depan umum. Nah, itu berarti media sosial berhasil memberikan perubahan pada diri Naila ya, kalau nggak salah Naila namanya. Oke, silakan. Kalau mungkin ada di antara kalian yang punya pengalaman yang ingin dibagikan terkait dengan pemanfaatan media sosial, silakan. Ada yang mau raise hand? Ayo. Bentar, saya cek ada kling. Mana kelas mana ya? Oh, Robit kok presentasi? Presentasi apa ini Robit? Raihan, silakan Raihan. Izin menjawab, Bu. Silakan.
Dari media sosial saya itu sering ikut komunitas mungkin komunitas sampling atau sampling itu seperti semisal di keyboard itu sampelnya gitu kan. Oh ya, oke. Itu sampel seperti suara seperti itu. Nah, di komunitas tersebut saya itu dan teman-teman terkadang berbarengan membuat sampling terkadang untuk dijual kepada player selanjutnya seperti itu. Oh, oke. Itu juga cukup. Berarti para anggota dari forum atau komunitas ini mereka saling sharing untuk membuat atau kreatornya sampling ini ya untuk keyboard ya berarti ya. Betul Bu, seperti itu. Oke. Ini malah Bu Krisna baru tahu ini dan ya. Jadi ini pengalaman baru. Dan seperti itu, biasanya seperti itu target penjualannya kepada semisal player keyboard di hajatan seperti itu Bu. Kan terkadang itu bermainnya secara solo. Berarti kalau misalnya ini dijual, ini berarti menghasilkan uang ya? Iya Bu, seperti itu. Berarti ada manfaat di bidang finansial juga ya ini ya? Oke, bagus sekali pengalamannya Ryan. Terima kasih ya Mas ya. Sekarang kita sekarang kita dengarkan pengalaman dari Danina. Silakan Danina. Kok bening-bening ya Danina? Danina pakai dua toh? Maaf Bu, iya Bu. Oh, yang satu diturunkan suaranya. Silakan. Baik Bu, izin menyampaikan pendapat. Silakan. Ya, terkadang di media sosial kita dapat menemukan dan mencari informasi. Salah satunya saya dapat mendapatkan ilmu pengetahuan melalui satu media pembelajaran yang awalnya saya tidak dapatkan di sekolah, namun di aplikasi tersebut saya dapat mendapatkan terhadap pengetahuan yang tidak diajarkan di sekolah, namun bisa saya dapatkan di platform aplikasi tersebut. Terima kasih Bu. Oke, jadi ada pengalaman lain ya. Terus pengalaman lainnya apa? Ada lagi nggak? Yang sering kali secara nggak sengaja itu biasanya digunakan oleh anak-anak dan itu bisa mengubah dirinya ya ke arah yang lebih baik gitu maksudnya Krisna. Apa nih? Ada nggak? Apa kira-kira? Mungkin belum ada Bu. Oh, belum ada. Oke. Terima kasih ya Dana. Sebenarnya ada, cuman mungkin Danina belum nemu ya. Oke. Iya. Sekarang terima kasih Bu. Terima kasih. Sekarang ada lagi yang mau sharing. Kalau saya lihat anaknya Bu Krisna itu suka main gitar ya, main gitar itu lihat itu di YouTube ya, di YouTube, kemudian dia lihat YouTube, dia main, dia lihat YouTube, dia main. Jadi dia bisa gitar itu nggak pakai les ya. Nah, seperti itu pengalamannya. Terus kalau pengalaman Bu Krisna itu, Bu Krisna sangat suka belajar puisi itu dari internet juga. Ya, jadi gurunya itu internet ya. Belajar puisi dari internet, belajar nulis cerpen dari internet, jadi ikut komunitas gitu. Coba mungkin ada yang punya pengalaman lain mungkin, coba kita lihat ya. Saya yakin kalian pasti punya banyak pengalaman dan insya Allah kalau itu dibagikan, itu akan menginspirasi teman-teman kalian. Ya. Siapa lagi yang mau sharing? Kalau di media sosial itu apa ya? Biasanya apa yang dilakukan?
Ahtar, silahkan. 7B. Ya, jadi pengalaman saya itu bisa belajar apa ya? Kayak sisi dari novel gitu, Bu. Soalnya di media sosial kan banyak cerita-cerita online, terus saya sering baca, terus saya dapat ide banyak, terus terinspirasi. Ya gitu. Sampai nulis cerpen nggak? Sudah sampai nulis? Belum, Bu. Belum. Tapi ya. Itu. Tapi ada keinginan untuk nulis cerpen? Ada. Benar, Bu. Nah, nanti makin banyak belajar dengan komunitas. Kenapa sih kok harus dengan komunitas? Karena komunitas itu orang-orangnya punya kesukaan yang sama, visi yang sama juga. Jadi kalau circle-nya sama, insya Allah kita cepat bisa. Itu ya, Atar ya. Oke. Terima kasih, Atar. Sekarang kita cek, ada lagi yang mau sharing kah? Ini ada, kalau 46 ditambah 46 itu ada ada berapa sih? 92 anak ya. Seharusnya ada 92 pengalaman itu kalau misalnya ditanya satu-satu ya. Ini baru berapa pengalaman. Ayo silakan yang lain. Galang coba, saya tak pengen dengar suaranya Galang. Ayo Galang. Galang 7B silakan open mic dulu. Ya, Bu. Oke. Bagaimana pengalaman Galang menggunakan media sosial? Ya, sama seperti kayak Anya Bu Krisna, itu saya belajar gitar dari YouTube. Kita lihat kayak tutorial-tutorial di YouTube. Ya, terus bisa lama-lama bisa sendiri melalui YouTube itu. Oke. Dan itu lebih menyenangkan ya? Iya, Bu. Ya. Nah, sekarang Bu Gisa tanya ya terkait dengan kamu main gitar dan belajarnya dari YouTube. Apakah kamu melakukannya itu disuruh atau dengan sukarela? Enggak, kayak misalnya kalau ada waktu luang itu biasanya latihan sendiri Latihan gitu. Sendiri ya? Enggak ada paksaan. Kenapa kamu melakukannya Ya. sendiri? Enggak dipaksa. Kenapa kok dengan penuh kesadaran kamu melakukannya? Kenapa? Ya, pengen bisa lihat teman itu tidak gitu, pengen bisa ya. Dan senang ya. Nah, ya. Itu yang dimaksud Bu Krisna itu anak-anak. Jadi, ketika kita belajar ya, dasarnya itu adalah rasa senang. Ya, kita senang. Dasarnya itu adalah karena kita ingin bisa. Dasarnya itu karena kita butuh ya, maka kita akan melakukannya dengan senang hati. Beda kalau misalnya kita belajarnya itu hanya untuk memenuhi kewajiban saja. Gitu nggih? Jadi mulai sekarang, ayo kalian harus menentukan sendiri sakjane janjannya sebetulnya tujuan saya untuk belajar itu apa sih gitu ya. Coba ditentukan dulu. Oh, tujuan belajarku ini. Ya. Terus bagaimana cara menciptakan rasa senang pada saat kamu belajar? Itu yang tahu kamu sendiri. Ya, kalau tujuannya sudah tahu, cara belajarnya yang menyenangkan bagaimana sudah tahu, maka nanti kalian akan belajar itu tidak perlu disuruh. Tetapi karena kalian memang butuh belajar. Seperti ketika kalian belajar keyboard, kalian belajar gitar ya. Mungkin ada anak-anak yang mulai belajar karena pengen jadi MUA gitu ya. Mulai belajar make up, ya skincare mamai dipakai ya. Ada yang mungkin karena seneng dengan dunia olahraga, ada yang belajar olahraga. Main silat dhewe ning jero kamar dulu Bu Kisna gitu ya. Main silat sendiri ya. Kemudian ada yang kalau olahraga itu ada yang sering terkilir-kilir kan biasanya aku kok pengen yo iso dadi orang yang bisa nolong orang. Kalau dokter itu enggak lah.
Terus apa? Oh, aku kok pengen jadi tukang ini ya, pijat yang untuk apa kesleo, apa yang apa. Nah, itu kan juga bisa dipelajari. Gitu loh. Ya. Kemudian ada lagi, aku kok seneng iki yo ketika kita beli makanan, kok enak yo. Resepnya gimana ya? Terus gimana bikinnya? Ada rasa ingin tahu. Ya. Nah, gunakan media sosial itu untuk memenuhi rasa ingin tahumu. Rasa ingin tahu, bagaimana rasa ingin tahu yang bisa mengubah dirimu menjadi lebih baik. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat resep, kemudian pengen nyoba resep, akhirnya kita yang nggak pernah bisa masak, gara-gara media sosial ikut di dalam komunitas koki, misalnya gitu ya. Di situ isinya resep, tiap hari pada sharing resep, akhirnya mau nggak mau kita akan, sekali waktu pasti kita akan mencoba. Kayaknya gampang loh resep ini. Kita coba. Kemudian karena sesuai dengan resep, bisa. Enak diicipi. Nah, besoknya pengen lagi. Nyoba lagi. Terus sampai akhirnya kamu benar-benar bisa menjadi seorang koki handal. Dari mana? Dari media sosial. Itu ya. Jadi, itu tadi kita sudah diskusi banyak terkait manfaat dari media sosial. Nah, karena media sosial itu seperti dua keping mata uang yang memiliki tingkat yang sama, 50-50 ya. Maka ada manfaat, tentu ada dampak negatifnya. Nah, sekarang Bu Krisna ingin tahu menurut kalian dampak negatif dari media sosial itu apa? Silakan resen. Dampak negatif dari pemakaian media sosial. Ada yang mau berbagi? Silakan. Saya sambil cek yang resen siapa. Oke. Nah, saya cek ya. Di kelas mana ini? Blank-blank. Revina 7B, silakan. Baik, Bu izin menjawab. Silakan. Menurut saya dampak negatif dari media sosial yaitu seorang pribadi bisa menjadi toksik akibat dari media sosial yang toksik juga. Jadi kalau media sosialnya toksik, dia akan menjadi toksik gitu ya? Ya. Oke. Terus apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sebuah grup atau komunitas yang toksik? Yang harus kamu mencoba untuk keluar dari aktivitas yang lebih positif lagi. Good. Berarti menarik diri dari komunitas itu karena dianggap toksik gitu ya. Dan kamu mencoba untuk mencari komunitas lain yang lebih baik lagi. Oke, bagus, pinter. Senang saya. Sekarang Faros, silakan. Habis itu Dev ya. Iya, Bu. Apa? Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Dampak negatif sosial media bisa menyebabkan cyberbullying. Oke, cyberbullying. Cyberbullying sama bisa kecanduan, Bu. Kecanduan. Terus menerus untuk menggunakannya. Oke, cyberbullying. Tidak bisa lepas. Kecanduan. Oke. Sama mengurangi tatap muka ke orang, Bu. Mengurangi tatap muka. Ya. Mengurangi interaksi. Oke. Ya. Tadi kalau Faros, cyberbullying, kecanduan, dan interaksi dengan orang lain. Sekarang Faros, kurangnya interaksi. Untuk mengurangi kecanduan, bagaimana caranya Faros ini? Kita harus bisa mengurangi penggunaan sosial media. Mengurangi penggunaan sosial media. Dan membatasinya, Bu. Membatasinya. Berarti ada aturan waktu ya? Ya, Bu. Oke. Berarti Faros lebih ke manajemen waktu. Gitu, betul? Ya, Bu. Oke. Oke, harus berbaur kepada orang lain. Iya. Kita keep dulu ya jawabannya Faros ya. Sekarang ya, Bu. Kita dengarkan. Terima kasih ya Faros. Sekarang kita dengarkan
pendapatnya Dave. Silakan Dave. Open mic dulu. Dave, halo? Di manakah dirimu? Loh. Aduh, koneksi jaringan putus. Aduh. Halo. Halo, suaranya Bu Krisna terdengar? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Ini yang bikin berat tuh karena 2 kelas ya. 2 kelas. Biasanya kan kalau akun belajar dulu tuh 1 kelas bisa 100 orang. Pikirnya Bu Krisna tadi ya bisa begitu. Ternyata nggak bisa. Jadi 2 kelas ini berat, guys. Nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Dev. Halo, Dev. Manakah Dev? Halo, Bu. Mana nih? Saya izin mengasih jawaban ya. Oke, silakan Dev. Bagaimana pendapatmu? Dampak negatifnya media sosial itu mendapat telepon-teleponan scam sama adanya berita hoax di dalam media sosial. Oke. Teleponan. Apa tadi telepon? Teleponan scam. Yang dari nomor tidak dikenal gitu-gitu ya? Nggih. Oke. Nggih. Kemudian ada hoax juga. Selain itu ada lagi? Kalau bisa kena hack kalau proteksinya tidak full. Betul sekali. Dan itu Bu Krisna pernah mengalami ya. Jadi media sosialnya Bu Krisna tuh dihack orang. Dan itu menyakitkan sekali. Oke, terima kasih ya Dev untuk jawabannya. Gitu. Ada lagi ya, yang Bu, mau terima kasih. berpendapat? Saya coba lihat ada yang resen nggak ya? Ini putus nyambung. Danina? Silakan Danina. Ya. Baik Bu, terima kasih sudah memberikan saya waktu. Kalau menurut saya, kalau dari segi agama kita dapat menjadi lalai terhadap kewajiban seperti umat Islam yang lalai dengan kewajiban untuk menunaikan sholat 5 sholat karena lebih betah di depan HP. Iya, betul sekali. Jadi lalai ya, melalaikan, media sosial itu melalaikan, betul. Ada lagi Danina? Cukup? Ya, oke. Sepertinya sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih ya Danina ya. Sekarang Bu Krisna ya, sama-sama Bu. Mau lihat dulu yang di raise hand ada nggak ya? Ada Ahtar, kemudian nanti Bunga, silakan. Ahtar dulu. Ya, dampak dari media sosial, dampak negatif dari media sosial itu tersebarnya informasi yang tidak dapat difilter, Bu. Jadi kita tidak tahu itu. Nggak begitu jelas, coba gimana? Tersebarnya informasi yang tidak dapat dan kita tidak tahu itu benar apa salahnya. Oh, oke. Kemudian ada lagi? Dan ya, di real life itu seperti lebih tertutup daripada di media sosial. Jadi di media sosial dia itu lebih aktif. Oke. Jadi kalau di media sosial itu dia seperti orang yang punya banyak teman, gitu ya. Aktif sana sini. Tetapi kalau di media nyata dia orang yang sangat introvert. Begitu mungkin ya. Oke, terima kasih ya Atar ya untuk jawabannya. Sekarang kita menuju ke Bina. Silakan Bina. Menurut saya media sosial itu dampak negatifnya itu ada beberapa oknum yang
membagikan video-video porno gitu, Bu. Oh, oke. Dan bisa dilihat oleh segala umur. Ya, betul. Berarti itu berita atau media yang tidak seharusnya ya dikonsumsi orang banyak gitu ya. Oke. Kemudian terima kasih ya Bina ya. Sekarang ini ada Nadine lagi. Ya, Bu. Mana Nadine? Izin menjawab. Silakan. Salah satu dampak negatif dari media sosial adalah gangguan produktivitas. Gangguan Jadi produktivitas. kebanyakan orang menghabiskan waktu yang berlebihan di platform tersebut, sehingga mengalihkan perhatian dari tugas ataupun kegiatan yang lebih penting. Oke, good. Jadi dia tidak bisa untuk memanage ya, memanage dirinya sendiri berarti. Oke. Terima kasih Nadine. Saya dengar ada kelunting. Iya, sama-sama. Keisha, Vanessa, silakan. 7G. Jam tidur jadi nggak teratur. Betul. Terus apa lagi? Terus menurunkan kemampuan sosial. Menurunkan kemampuan sosial. Interaksi ya. Iya. Oke. Ada lagi? Sudah. Oke, terima kasih ya Vanessa. Sudah cukup apa masih ada lagi anak-anak yang mau sharing? Ini Nadine masih raise hand atau belum di lower? Oh, oke. Baik. Bu Krisna lihat dulu di kolom chat, siapa tahu ada yang nulis, ya kan? Oh, kosong kolom chatnya. Baik anak-anak, ini tadi ada banyak sekali masukan dari teman-teman kalian terkait dengan dampak negatifnya dari penggunaan media sosial. Bu Krisna sampaikan dulu kata kuncinya ya. Ada toxic, kemudian cyberbullying, ada kecanduan, sulit untuk berinteraksi, kemudian hoax ya, ada lagi juga telepon scam ya, hacking, jadi kita dihack orang akunnya, kemudian lalai untuk beribadah, untuk makan, untuk mandi dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada juga konten-konten yang tidak seharusnya menjadi konsumsi kita, contohnya ada konten porno misalnya, kemudian mengganggu jam tidur, jam istirahat. Oke, dari beberapa dampak negatif ini, bagaimana sih caranya kita supaya kita bisa terhindar dari dampak negatif pemakaian media sosial ini? Silakan yang mau resen. Bagaimana caranya kita supaya kita tuh terhindar. Jadi kan tadi ada manfaat positif ya. Banyak sekali juga manfaat positifnya, tetapi di balik itu ada dampak negatif. Nah, bagaimana caranya kalian itu supaya dampak positif itu lebih banyak ketimbang dampak negatifnya? Oke, saya lihat di yang resen dulu, siapa ini? Bentar ya. Di sini nggak ada. Oke. Ada Rehan, silakan. Rehan, Karisa, Intan, dan Nina. Ya, silakan. Izin menjawab, Bu. Silakan. Silakan, Rehan. Jadi, menurut saya cara untuk salah satu caranya yaitu dengan menyibukkan diri dengan kegiatan positif, Bu. Ya, menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Setuju saya. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Oke. Sekarang silakan Karisa. Rehan sudah tadi ya? Baik, izinkan saya Oke.
Oke, silakan Izinkan Karisa. saya menjawab. Ya, silakan. Cara mengurangi dampak negatif media sosial adalah membatasi waktu penggunaan media sosial dan menghindari bermain saat jam-jam tertentu dan mematikan notifikasi media sosial dan menghabiskan waktu luang dengan teman atau keluarga dan fokus dengan pelajaran. Oke. Jadi Sudah, ada Bu. terima kasih ya Karisa. Ada mematikan Ya. notifikasi juga ini ya. Jadi kalau misalnya WA-nya tuh bunyi klangklung nah, itu kan pasti kita jadi kepo ya. Enek pesen sapa kuwi kan gitu ya. Tetapi kalau notifikasinya dimatikan, maka kita nggak tahu kalau HP kita sebenarnya sedang dihubungi orang kan gitu ya. Nah, itu salah satu cara juga supaya kita tidak terlalu fokus dengan media sosial kita. Betul sekali. Oke, sekarang terima kasih ya Karisa ya. Kita lanjut ke Intan. Coba Intan. Intan 7F. Terima kasih Bu Krisna. Silakan. Ya. Jadi untuk menghindari dampak negatif, mencarilah dampak positif kegiatan dan membuat jadwal agar kegiatan positif itu terlakukan menjadi produktif. Dan dampak negatif tersebut tersingkirkan di diri kalian. Oke. Jadi Terima kalau, kasih, Bu. Terima kasih ya Intan ya. Jadi kalau Intan itu caranya dengan membuat jadwal gitu ya, supaya waktu kita tuh lebih termanage dengan baik gitu dan menghindari hal-hal yang negatif ya. Oke, sekarang kita menuju ke Danina. Silakan Danina. Terima kasih Bu. Menurut pendapat saya, salah satu cara yang efektif itu adalah keluar dari zona nyaman dengan tidak bermalas-malasan dan menambah relasi sosial agar teralihkan dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Terima kasih Bu. Betul, terima kasih Janina. Jadi kita menambah relasi ya. Jadi nggak hanya di dunia maya kita terkoneksi dengan orang banyak ya. Kita juga harus punya relasi di dunia nyata juga, teman yang banyak. Tetapi jangan lupa kita juga harus bisa memfilter gitu ya. Nah, sekarang coba saya cek lagi ada nggak ya yang Vanessa silakan. Vanessa. Membatasi penggunaan media sosial, terus fokus untuk belajar sama fokus pekerjaannya, meningkatkan ibadah. Oke. Fokus belajar, fokus ibadah gitu ya. Intinya nanti waktunya harus benar-benar di manage dengan baik ya. Terima kasih ya Vanessa. Sekarang Ahtar silakan. Ya. Ya, sebenarnya itu ada beberapa jawaban, Bu. Yang pertama, just be yourself. Jadi kita itu terpaku dengan media sosial yang sebenarnya itu tidak relate dengan kehidupan kita. Betul. Dan intinya yang menyaring baik-baik saja, Bu. Terus apa ya? Yang kedua, nggak usah terpaku dengan media sosial dan jangan terlalu banyak sharing di media sosial gitu. Mungkin kalau Bu Krisna boleh meluruskan, bukan terlalu banyak sharing, tetapi jangan terlalu banyak ini ya, curhat. Iya. Ya, gitu ya. Jadi kalau sharing itu lebih dominan sharing tentang hal-hal positif yang tujuannya adalah untuk menginspirasi orang lain ya. Nah, tapi kalau curhat itu hanya sebatas kita menceritakan tentang diri kita tanpa kita butuh orang lain itu mau ngikutin saya atau enggak. Itu kalau curhat ya. Tapi kalau sharing itu saya bisanya apa, kemudian saya bagikan di media sosial. Harapan saya orang-orang yang membaca, orang-orang yang melihat itu akan terinspirasi dan mengikuti apa yang saya lakukan.
gitu ya, tahu ya. Jadi bedanya curhat dengan sharing gitu ya. Betul sekali Atar, begitu saya setuju. Be yourself ya, jadilah diri sendiri. Ngapain kita jadi orang lain ya? Menyangkut. Betul. Dengan ya, jadi yang bisa mengatur diri kita itu bukan orang tua, bukan guru, bukan orang luar ya, tetapi diri kita sendiri. Ya, motivasi terbesar itu adalah motivasi dalam diri kita sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan penuh kesadaran, maka itu pasti insya Allah akan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tapi kalau kita melakukan sesuatu itu hanya karena ikut-ikutan teman atau karena ini yang nyuruh mamaku loh atau ayahku loh ya, atau dipaksa guru misalnya ya, dipaksa orang lain, nah itu tidak akan menghasilkan apa-apa gitu ya. Mulai sekarang coba kalian selalu punya prinsip be myself ya, jadilah diri saya sendiri. Saya punya tujuan hidup, saya punya cita-cita, dan saya harus punya strategi yang jitu untuk mencapai apa yang saya inginkan gitu ya. Oke, keren-keren loh jawabannya itu. Ada lagi Bina, silakan Bina. Terima kasih loh Akhtar ya. Oke, silakan Bina. Menurut saya memanage waktu, kayak kalau bermain HP itu dijami sehari berapa jam gitu. Jadi lebih ke memanage waktu ya. Betul, kalau waktunya kita nggak punya aturan sendiri, kita sampai malam ya lihat HP, scroll TikTok ya scroll terus ya sampai subuh ya kan. Nah, tapi kalau kita tahu aturan, ini udah jam 9, udah jam 10, ayo kita tidur ya, kita akan bisa bangun lebih pagi ya, otomatis kesehatan pun akan terjaga kan gitu ya. Oke, terima kasih ya Bina ya. Saya cek di sebelah sudah oke. Oke. Keren loh kalian ya. Ya seperti inilah yang Bu Krisna mau. Jadi kalau sesi diskusi itu memang benar-benar kalian harus explore ya. Explore dan kalian harus sharing. Biarkan orang lain itu mendengar pengalaman kita supaya mereka bisa terinspirasi gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Ini adalah beberapa fitur yang ada di media sosial. Ketika kita memiliki media sosial, maka bisa dipastikan kita pasti sudah sign up, ya kan? Sign up itu mendaftar. Kalau sign in itu hadir kembali atau mengaktifkan kembali, ya. Nah, ketika kita sign up itu pasti ada yang namanya akun pengguna. Akun pengguna ada profil pengguna ya. Gunakan akun dengan baik ya. Jangan suka menggunakan akun yang abal-abal atau fake account ya. Bahkan kadang ada orang yang punya fake account tuh banyak dengan tujuan untuk mengkepoin orang lain. Lah itu nggak perlu seperti itu. Kenapa? Ketika kita kepo dengan orang lain, maka itu akan menumbuhkan benih-benih kebencian, ya, benih-benih iri hati, dengki dan lain-lain. Oke, nyapo yo, kowepo. Akhirnya pakai fake account ya. Kalau misalnya ingin tahu aktivitas teman yang lain, pakailah akun yang asli, nggak usah fake account ya. Kemudian ada juga profil pengguna. Nah, ini gunakan fotonya kalian, jangan foto bapaknya atau foto ibunya atau foto siapa ya. Gunakan foto kalian. Apalagi kalau di WA anak-anak ya. WA yang digunakan untuk keperluan belajar kalian di sekolah itu kan WA yang memang milikmu. Kadang-kadang saya sulit mengenali anak-anak yang nama akunnya itu pakai huruf kanji ya. Bahasa Jepang, bahasa Korea gitu ya. Kemudian namanya bukan nama aslinya, terus fotonya itu dikasih foto avatar atau foto artis-artis K-pop gitu. Saya kan nggak ngerti
iki sapa ya muridku iki sing endi gitu ya. Biasakan dengan nama asli dan foto asli. Karena supaya guru-guru kalian tahu, oh ini namanya si A, fotonya ini. Oh ya, ini memang murid saya. Gitu. Karena ada beberapa orang yang untuk menjaga privasi itu bahkan tidak mau mengangkat telepon ketika dia tidak menge-save nomornya. Termasuk Bu Krisna itu sama. Kalau saya nggak nge-save nomornya, berarti itu kan nomor baru. Saya nggak mau ngangkat. Kenapa? Karena sekarang itu banyak sekali tindak penipuan, ya, yang disertai dengan dugem online. Apa tuh namanya? Yang di apa sih? Biar dia itu manut sama kita itulah apa namanya ya? Bukan dugem, apa namanya ya? Di itu loh. Aduh, apa ya namanya? Jadi kalau misalnya orang ditepuk bahunya terus manut itu loh. Nah, itu ya. Digendam. Nah, digendam secara online ya. Makanya saya nggak pernah mau mengangkat kalau saya nggak nge-save nomornya. Gitu. Nah, kalau nomornya sudah di-save, maka insya Allah beliau atau siapapun itu adalah teman saya, mungkin murid saya, mungkin keluarga atau saudara saya, dia pasti bisa melihat foto profil saya. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini kalau untuk menghindari ya, itu ada beberapa cara. Kita bisa mengatur pada bagian privacy. Misalnya, pernah nggak kalian itu ditelepon sama nomor dari luar negeri misalnya? Kan sering Bu Krisna dapat gitu, nggak pernah saya angkat ya. Ketika saya dapat langsung saya cek, saya telusur di internet, ini kira-kira nomor apa, nomor siapa, dari negara mana. Dan kalau saya ngerasa nggak punya kenalan dari luar negeri seperti itu, langsung saya blokir. Ya. Nah, kemudian kalau ada teman, tadi ada yang jawab kalau teman toksik udah nggak usah diikutin. Betul. Kalau ada teman yang toksik, ya nggak usah di-follow. Kayak misalnya ada public figure yang sekiranya memang tidak patut untuk dicontoh, nggak patut diteladani, ya nggak usah di-follow. Unfollow saja. Ya. Kemudian kalau misalnya ada orang yang nipu, kemudian atau nge-hack kita, lah itu langsung diblokir, dilaporkan. Kalau ngasih konten yang nggak bener ya kontennya dihapus. Ya, jadi itu adalah tindakan-tindakan untuk memberikan kenyamanan bagi diri kita dan keamanan. Ya. Nah, kenapa kok akun kita itu bisa dihack orang? Nah, maka untuk menghindarinya, selain kita mengatur privacy ini tadi, kita juga bisa mengatur tingkat keamanan dalam diri kita. Mulai dari memberikan password yang berbeda-beda untuk setiap platform yang kita ikuti. Misalnya passwordnya di Facebook A, passwordnya di Instagram B, nanti passwordnya di Shopee misalnya C, di YouTube D dan lain-lain. Walaupun akunnya sama, tapi kalau passwordnya beda itu sudah meningkatkan keamanan dari akun kita. Tapi kalau passwordnya sama, walah ini bahaya, ya. Hati-hati. Kemudian mematikan notifikasi, menghentikan komentar dan mengatur postingan. Ingat anak-anak bahwa apa yang kita lakukan di media sosial yang meninggalkan jejak digital itu akan disimpan selamanya. Ya. Yang menyimpan siapa? Pihak ketiga. Maka berhati-hati, kita harus hati-hati, jangan sampai kita salah langkah. Sekarang saya tanya ya, kalau misalnya nih, di grup kelas kalian yang untuk lucu-lucuan, kebetulan kalian ada yang nge-capture foto saya. Terus di grup itu, foto saya itu dibuat sing sampai elek banget, yang pada akhirnya banyak yang tertawa. Nah, ya. Menurut kalian bagaimanakah perasaan saya ketika secara tidak sengaja ada temenmu yang mesakne banget karo Bu Krisna, terus
perbicaraan kalian itu yang di grup itu di-capture semua, kirimkan ke saya. Akhirnya saya tahu nih, iyalah ya Allah, kelas P2B bak dong rasane aku gitu ya. Fotoku diganti aneh-aneh misalnya gitu. Atau 7F atau 7G, ya Allah. Nah, kira-kira perasaan saya gimana, Nana? Coba raise hand dulu. Silakan. Faros, ya, silakan Faros. Ya, jawab, Bu. Ya. Pastinya kayak sedih, terus kayak ingin marah tapi nggak bisa ditahan-tahan aja. Sedih, ingin marah tapi ditahan-tahan, ya. Oke. Terus? Ya, Bu. Soalnya mau marah tapi gimana gitu. Begitu ya. Mau marah tapi kok gimana, Kiki anakku, Ya, gitu Bu. ya. Iya. Ya, ada perasaan Nggih, Bu. sedih, ada perasaan marah, ada perasaan apa lagi? Yang kira-kira muncul. Perasaan apa? Kecewa, Bu. Kecewa kayak sudah saya didik baik kok kayak gini gitu balasannya gitu. Betul ya. Sedih, marah, kecewa itu pasti ada ya. Nah, tindakan yang dilakukan oleh orang yang mengganti foto saya itu bisa disebut sebagai apa? Faros. Cyberbullying, Bu. Wah, iya, Cyber. pinter banget. Cyberbullying, bener. Jadi bullying itu macam-macam ya anak-anak ya. Ada yang bullyingnya itu dalam bentuk fisik. Jadi kita dipukul, ditendang, itu bullying fisik. Tapi kalau bullying yang sifatnya itu lisan, perkataan, atau mungkin dipermalukan, itu dampaknya ke psikis. Nggak kelihatan lukanya. Kamu kan nggak bisa ngelihat luka hatiku toh. Sedihku kayak apa kan ya nggak bisa lihat. Nah, tapi itu berdampak. Ya, Bu. Dampaknya apa, Bu? Kan malah nggak doyan makan. Nggak doyan makan, terus nanti bulan depan tahu-tahu bungkusnya kurus gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara dibully ya. Ini kan, nah ini kasihan ya. Jadi betul sekali. Nah, ketika ada anak yang melakukan bullying, apa yang akan kalian lakukan? Sebagai seorang teman, bagaimana sikapmu? Yuk, yang mau jawab silakan raise hand. Yuk. Siapa ini? Saya lihat ya. Vanessa, silakan. Lapor ke BK, Bu. Lapor ke BK. Oke. Ada lagi yang lain? Boleh lapor ke BK. Lagi? Apa yang harus kita lakukan ketika ada teman yang berbuat seperti itu di grup WA misalnya? Saya, Bu. Oke, silakan Faros. Apa kayak menasehatinya, Bu? Kayak kalau gini-gini itu bisa sakitnya kemana gitu, Bu, ya. Menjadi kemana? Kamu bisa dijauhi siapa aja gitu, Bu. Jadi kalau Faros itu lebih ke menasehati teman ya. Iya, Bu. Nah, ya, oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Silahkan. Ini Revina, silakan Revina. Menyemangatinya, Bu, dan juga menjadikan kita sebagai tempat dia bercerita agar bisa lega. Menyemangatinya, nah ini berarti dia melihat dari sudut pandang yang ke arah positif ya. Jadi ada teman yang salah, disemangati dalam artian apa disemangati? Ayo pinter, terus no. Korbannya, Gimana nih? Yang disemangati korbannya, Bu. Oh, sayanya. Iya. Oh, gitu. Nah, kalau temenmu yang di grup? Akan saya nasihati untuk tidak berbuat seperti itu lagi, karena itu tidak baik dan bisa merusak mental seseorang. Oke. Saya senang kalau kalian itu santun-santun begini ya. Menasihati teman, ya, mengingatkan teman, ya. Kemudian menunjukkan bahwa itu tuh bisa nyakitin orang loh, gitu ya. Ingat anak-anak, prinsip hidup kalau di Bu Krisna itu prinsipnya 3. Ojo nyolong, ojo ngapusi, ojo ngelarani. Ya.
Insya Allah kalau 3 itu tidak dilakukan, maka kita bisa diterima oleh siapa saja. Karena kita nggak nyakitin orang gitu. Nah, kalau ada orang yang nyakitin orang lain, maka tugas kita adalah mengingatkan. Ojo ngono mbukan misakne lho, ya gitu ya. Terus ditanya, mungkin dia ada masalah apa dengan temannya itu, atau apa sih yang kamu dapatkan dari mempermalukan Bu Krisna di grup misal gitu ya. Dinasihati sehingga orang yang salah itu akan menyadari kesalahannya. Ya, syukur-syukur kalau orang itu bisa akhirnya menyadari terus minta maaf. Nah, itu dia akan jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ya. Oke, Salsabila, bagaimana pendapatmu? Silakan Salsabila. Kalau pendapatnya Salsabila gimana? Halo? Halo Salsabila. Soalnya Bu Krisna agak bingung. Karena Bu Krisna sedang menjelaskan dan kamu begini-begini itu. Apakah penjelasan saya tuh kayak musik dugem gitu ya, jadi gini-gini gitu ya. Gimana Salsabila? Salsabila Ramania, silakan. Menurut pendapatmu, bagaimana kalau ada teman yang berbuat seperti itu di grup? Mic-nya dibuka dulu. Gimana? Dilaporkan ke guru. Dilaporkan ke guru. Terus apa lagi? Apakah dengan melaporkan ke guru, maka temanmu itu bisa sadar, menyadari kesalahannya? Gimana? Saya lihat ada Ahtar, silakan Ahtar, open mic. Bagaimana pendapatnya? Ya, itu memberikan masukan dari orang terdekat, sahabat atau orang tua. Karena dengan cara itu kita juga bisa memberikan nasihat tanpa memberikan nasihat kepada pelaku bullying. Oke, kalau dari Ahtar ini lebih bijaksana lagi ya. Tidak hanya melibatkan temannya, tetapi juga sudah mulai melibatkan orang tua. Tapi maksudnya di sini bukan peradul ke orang tua, tetapi menginformasikan ke orang tua sehingga orang tua juga bisa memberikan semacam sikap untuk putra-putrinya gitu loh. Kadang-kadang orang tua itu tidak tahu di rumah anaknya baik gitu, bagus gitu, tapi ternyata di luaran anaknya 180 derajat beda dengan yang di rumah. Itu kan bisa saja terjadi. Dan kalau kita memang teman baik, maka kita akan memberikan informasi itu juga dengan baik-baik. Sampaikan ke orang tuanya, Om, Tante, saya mau matur gitu. Iya, ada apa gitu ya. Ini loh Om, kok gini ya Tante gitu. Biar nanti orang tuanya itu menasihati anaknya. Dengan demikian, teman kita yang salah tadi akan menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu salah, menyakiti orang lain, melukai perasaan orang lain. Pernah dulu ada kasus anak-anak, ketika ada anak yang tidak kuat dibully temannya. Dibulinya bukan secara fisik ya, tetapi secara lisan, verbal. Akhirnya dia itu saking nggak kuatnya jadi anak introvert. Ya, anak introvert. Terus karena saking nggak kuat lagi dan tidak ada yang istilahnya
menerima curhatannya, ya, akhirnya dia bunuh diri. Ada yang sampai seperti itu, ya, kasihan. Makanya hindari perbuatan-perbuatan bullying kepada siapapun, ya, dengan cara apapun. Mari kita berteman baik dengan siapa saja. Yang penting kita punya filter, ya. Berteman itu boleh dengan siapa saja, tapi filternya yang kuat. Kalau sekiranya kok itu circle-nya membahayakan kita, ya sudah, kita cukup kenal saja, tetapi tidak menjahati mereka. Ya, kadang-kadang ada orang yang secara penampilan kok welek, apa ya, jahat, tapi ternyata dia baik. Tapi ada juga yang penampilannya kok baik banget, ternyata dia tidak baik. Makanya kita harus benar-benar bisa membawa diri, termasuk bisa mengenali orang dengan baik. Gitu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih sekali, jawabannya sangat luar biasa tadi. Kita lanjutkan anak-anak. Sekarang manfaat. Nah, tadi kita sudah bicara banyak, saling berbagi terkait dengan manfaat media sosial, ya. Tidak hanya sekedar komunikasi ternyata, ya, tapi kita juga bisa interaksi, bisa kolaborasi. Kalau tadi Rehan itu bilang bisa membuat apa itu namanya kunci-kunci tadi, ya, code-code itu tadi. Nah, itu bisa saling kolaborasi. Mungkin dengan ada ini ada yang kurang, tapi ada yang lebih tahu. Oh, dikompilasi sehingga menjadi sebuah karya yang lebih bagus lagi. Itu ya. Kemudian selain itu juga bisa digunakan sebagai sarana untuk berbagi pengalaman baik melalui konten-konten yang baik. Anak-anak, kalian sekarang hidup di zaman yang memang generasi Z, ya, kalau kalian itu. Kalau Bu Krisna itu masih generasi X, Y, Z. Y. Kalau saya di Y, kalian tuh sudah di Z. Nah, ya, milenial kata Mas Rian. Jadi kalian memang sudah zamannya menggunakan teknologi, tetapi ingat bahwa teknologi itu jangan sampai dia melukaimu. Melukai dalam segala hal, dalam fisikmu, dalam mentalmu, jangan sampai, ya. Gunakan teknologi dengan baik. Karena pada dasarnya teknologi itu kan diciptakan untuk membantu kehidupan manusia. Tadi Bu Krisna sempat ya walaupun sakit, Bu Krisna sakit fisik tapi otaknya kan nggak sakit, ya. Sempat nulis tentang ini, ChatGPT dari AI itu, ya, Artificial Intelligence, itu sebetulnya ranahnya, tujuan dan fungsinya bagus untuk membantu manusia, mempercepat proses data, analisa data, dan lain-lain. Tetapi sekarang itu ChatGPT itu malah digunakan untuk apa, ya? Kalau Bu Krisna mengatakan membebalkan diri. Jadi membuat kita jadi males. Jadi nggak mau mikir gitu, ya. Kita cukup bilang aja pakai ChatGPT, ya. Kemudian nanti tahu-tahu slide-nya jadi. Tahu-tahu makalahnya jadi. Cuma hitungan detik, hitungan menit sudah jadi. Nah, itu tidak bagus, ya. Karena kalian jadi nanti kalau pakai itu terus, nanti kalian akan terbiasa untuk melakukan kecurangan terhadap dirimu sendiri, ya, terhadap dirimu sendiri. Sekarang itu nilai itu bukan hal yang penting anak-anak, tetapi karakter dan kemampuan dirimu itu yang jauh lebih penting, ya. Percuma mau nilai 90, 100 tapi karakternya jelek atau kemampuan dirinya juga jelek, lah itu nggak ada fungsinya, gitu, ya. Jadi yang paling utama perbaiki dulu karakter kita. Yang kedua, kita harus menggunakan teknologi dengan bijak. Supaya apa? Supaya kita itu jadi generasi yang handal. Skillnya bagus. Teknologinya oke, skillnya keren. Nah, itu nanti kamu yang akan dicari pasar, ya. Cari kerjanya juga gampang. Tapi kalau teknologi itu hanya untuk dijadikan untuk apa, ya? Kamu tuh hanya berada di zona nyaman terus gitu, ya.
Bahkan kan tulisan tangan itu kalau di di aplikasi itu kan kamu tinggal ngomong aja bisa jadi tulisan tangan kan. Sekarang sangat canggih ya. Jangan seperti itu. Eman-eman dirimu sendiri ya. Oke, sekarang manfaatnya sudah, kemudian dampak negatif kita tadi juga sudah diskusi banyak. Ada hoax juga, kita sudah bahas bagaimana cara mengantisipasinya. Kemudian ada, nah ini kalau misalnya Facebook kita ya ada hoaxnya, bagaimana ya caranya kita memberikan laporan dan lain-lain ya. Kemudian untuk mengenali hoax atau tidak itu bisa dilihat dari judul yang provokatif ya. Kalau judulnya itu tidak masuk akal lah, ini sebenarnya hoax ya. Kemudian memeriksa sumber beritanya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang ngasih link, itu jangan langsung dipercaya. Dilihat dulu. Misal contoh nih, kalau akun sekolah itu kan pasti ada .sch.id, smp1.sch.id. Tapi kalau webnya itu enggak berakhiran .sch.id, maka itu bukan situs resminya SMP1. Jadi tidak bisa dipercaya 100%. Gitu ya. Hati-hati, apalagi kalau ada perusahaan atau badan-badan usaha yang punya produk, kemudian di situ di dalam produknya itu ada hadiah-hadiahnya. Itu harus super hati-hati. Jangan sampai kita nanti tertipu ya. Kemudian untuk membedakan fakta dan opini sudah bisa nggih? Ada yang bisa memberikan contoh fakta seperti apa coba? Silakan. Resen yang bisa memberikan contoh fakta. Miftahul Jannah silakan. Izin menjawab, Bu. Oke. Silakan. Fakta yaitu suatu peristiwa yang mungkin sesuai dengan kejadian nyata. Peristiwa kejadian nyata. Bisa ngasih contoh? Seperti berita tentang COVID tahun lalu mungkin, atau enggak berita kejadian pembunuhan dan segala macam. Oke. Jadi kalau fakta itu adalah terkait dengan peristiwa ya, peristiwa yang sudah terjadi dan itu nyata gitu, real beritanya. Kemudian kalau opini bagaimana? Opini lebih ke pendapat orang, Bu. Pendapat orang. Untuk kebenarannya apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Kebenarannya mungkin bisa ditanyakan oleh orangnya langsung. Karena masih berbasis opini, maka belum tentu benar ya. Jadi contohnya gini, kalau ada kalimat seperti ini, Indonesia itu berulang tahun pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Itu fakta atau opini? Apa? Miftahul Jannah? Fakta atau opini? Fakta. Oke. Terus kalau misalnya bulan Desember ini tahun 2023 diprediksi curah hujan akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau itu fakta atau opini? Termasuk opini, Bu. Oke. Terima kasih. Pinter ya. Berarti sudah bisa ya membedakan antara fakta dengan opini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada apa nih? Kalau hoax ya. Kemudian, nah ini. Anak-anak kita harus tahu bahwa Indonesia itu memiliki undang-undang ITE. Ya, undang-undang ITE. Jadi kita nggak boleh itu memberikan ujaran kebencian atau menggalang opini massa supaya membenci seseorang,
memfitnah seseorang, kemudian memperburuk nama baik seseorang, itu tidak boleh. Karena nanti kita bisa dituntut secara hukum, ya. Kemudian mengancam presiden atau wakil presiden ya tidak boleh, itu ada undang-undangnya. Hati-hati, jangan karena kalian menganggap ini sebagai sebuah guyonan misalnya ya, ada fotonya Pak Jokowi terus tok kapaknya, itu tidak boleh, ya. Kemudian ada kamu mengancam presiden, pernah kan itu saya pernah lihat di TikTok itu memaki-maki presiden kita, kemudian mengancam-ancam, itu tidak boleh. Karena ketika seseorang menjabat menjadi presiden, itu adalah pilihan rakyat, dan itu sudah diresmikan, dilegalkan secara hukum bahwa beliau adalah pemimpin kita. Maka kita ya harus mengikuti, gitu. Kita harus menghormati, menghargai. Jangan sampai kita malah menjelek-jelekan pemimpin kita sendiri. Nah, itu harus dihilangkan, itu perasaan seperti itu. Perilaku seperti itu tidak boleh, ya. Kemudian berbagi konten negatif ini juga nggak boleh. Konten negatif itu banyak, nggak sekedar pornografi, ya. Ada juga perjudian, kemudian menghina orang, memfitnah orang, ya, mengancam, pemerasan, terus konten yang berbau terorisme atau radikalisme itu juga tidak boleh, ya. Kita mencuci otak orang lain, mencuci otak itu maksudnya memberikan ajaran-ajaran terorisme kepada orang lain, itu juga nggak boleh. Jadi berbagilah dengan konten-konten yang positif, ya. Kemudian ini ada dampak negatifnya, tadi juga sudah dibahas, yaitu penipuan, ada cyberbullying juga, ya. Kemudian ada menurunnya kualitas interaksi sosial, betul sekali tadi. Kemudian kecanduan, ya. Bagaimana cara kita mengatasi kecanduan? Kita jadi juga sudah sharing bareng. Kemudian di sini ada menurunnya kesehatan, jelas sekali kalau misalnya kita tidak bisa memanage waktu, yang seharusnya kita istirahat misalnya, tetapi kita masih scroll media sosial kita, YouTube, TikTok, Twitter, kemudian masih main games misalnya, maka jam istirahat kita pasti akan berkurang, dan itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Kalau kita nggak sehat, misalnya kita sakit, otomatis performa kita dalam melakukan sesuatu itu tidak bisa bagus, nggak bisa prima. Jadi kalau misalnya belajar ya nggak bisa fokus banget, kalau bekerja ya nggak bisa fokus banget, gitu ya. Maka yang harus dilakukan adalah mengatur waktu. Kemudian ada juga spam, ya. Spam. Nah, kalau di Telegram itu banyak sekali bot-bot Telegram yang merugikan. Makanya sekarang saya malah mulai meninggalkan Telegram, ya. Walaupun sebetulnya Telegram itu sangat bagus dan ringan untuk dijadikan media sosial, tapi spamnya banyak sekali. Kemudian memanipulasi jati diri. Misalnya apa? Misalnya kita ada mobil bagus, terus kita foto di depan mobil itu, terus kita share kepada orang-orang yang nggak kenal kita, seolah-olah kita tuh orang yang kaya banget. Atau Bu Krisna itu wajahnya begini, terus dengan aplikasi itu digaya yang ramping, terus matanya tuh kayak boneka gitu ya, sing jadi cuantik banget, sehingga orang yang nggak kenal itu taunya saya tuh cuantik. Lah itu nggak boleh, itu namanya memanipulasi, ya, jati diri kita, nggak boleh, ya. Udah biasa-biasa aja, jangan suka bikin aplikasi jahat itu, ya. Kemudian informasi yang berlebihan, kita tidak boleh menyampaikan informasi yang berlebihan, karena itu bisa membuat orang itu bisa jadi marah, bisa jadi terpengaruh dengan omongan kita, ya. Oke anak-anak, ini tadi adalah sekelumit tentang media sosial, berikut manfaat dan juga dampak negatifnya. Nanti ada oleh-oleh buat kalian, yaitu ada Padlet yang nanti bisa kalian manfaatkan. Habis ini linknya akan Bu Krisna kasih, biar nggak bingung, nanti linknya Bu Krisna bagikan di grup, ya. Nah, untuk absensi yang
sebelum selesai nanti kalian tuliskan lagi di kolom chat ya, nama, kelas, dan absennya. Sehingga Bu Krisna bisa merekap siapa saja yang hadir di sini, siapa yang tidak hadir. Silakan ditulis nama, kelas, dan absen di kolom chat ini ya, apa namanya, Google Meet. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah cukup? Kalian sambil menulis ya di kolom chat ya. Nama, kelas, dan absen. Nanti link Padletnya Bu Krisna bagikan di grup kelas saja. Yeah. Oke, masih pada nulis. Ya. Narendra, ini perjalanan kemana Narendra? Luar kota kah? Les, Bu. Oh, Mau les, Bu. Oh ya. Hati-hati di jalan ya, Nak ya. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, anak-anak, nggak terasa ya kita sudah selesai pembelajarannya. Terima kasih sekali atas keaktifan kalian. Mudah-mudahan ke depan kalian bisa lebih aktif lagi. Yang tadi nama-namanya belum dapat poin nilai, ya mudah-mudahan nanti bisa lebih aktif ya. Jangan lupa nanti dicek di grup WA link Padlet yang harus kalian isi ya. Mohon maaf jika dalam proses pembelajaran ini ada kurang-kurangnya Bu Krisna, ada salah-salahnya ya. Jaga kesehatan kalian baik-baik. Jangan lupa jalin komunikasi yang baik juga dengan orang tua ya. Titip salam buat mama dan ayahnya di rumah. Terima kasih sekali. Marilah kita akhiri diskusi kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semuanya nyalakan kameranya. Yang bisa ambil foto, tolong diambilkan juga. Ya, kasih pose yang paling bagus. Gimana posenya? Gini, apa gimana gitu? Ayo, apa gini? Gimana sih ya? Lop-lop itu. Lop. Ya, ayo, ayo semuanya. Kalau yang pakai laptop silahkan sambil di capture juga ya. Ayo kameranya dinyalakan dulu. Kok belum nyala kabel ya? Yuk kameranya dinyalakan yuk. Ayo di love dulu love. Ayo. Iki Brenda wajah gak ketok iki ning ndi tejane. Ayo, semuanya tangannya love begini. Iya. 1, 2. Gimana ya caranya aku biar Mas pencet no Mas, tolong Mas iki Mas. Pencet no Mas. Aku nek tak capture lah ucel iki love-ku iki. Nang to Mas. Aku tadi setengah hati no. Coba ayo love lagi anak-anak. Iki lo print screen-nya pencet. 1, 2, 3. Ya Allah Mas. 1 kali print screen. Nah, tak fotonya sih ya, sebentar. Lagi Mas, 1 kali lagi. Kelasku 2 ini Mas. Bareng ya? Bareng. Yang kelas 1-nya ya. Sik Mas, urung kabeh urung metu. Ayo love. 1, 2, 3. Iya. Oke. Aduh. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Betul. Jangan sampai nggak ngisi di chat loh ya. Namanya. Bu Krisna izin end meeting ya anak-anak ya. Terima kasih semuanya. Sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.